Ratusan ranjau paku kembali ditemukan di Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ranjau tersebut sengaja disebar agar kendaraan yang melindasnya mengalami kempes ban. Seorang pengemudi ojek online secara mandiri nampak berinisiatif menyisiri Jalan Raya Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan dilengkapi alat magnet. Hasilnya, pengemudi ojek online ini menemukan ratusan ranjau paku di bagian bahu jalan. Selain paku, ranjau lainnya terbuat dari besi payung yang sengaja dipatahkan menjadi kecil, kemudian disebar di sepanjang jalan. Ranjau tersebut sudah kerap kali ditemukan hingga tak jarang kendaraan yang melindasnya mengalami bocor ban. Pengendara mengaku sangat resah dengan adanya ranjau paku yang sengaja disebar untuk menyasar pengendara yang melaju di bahu jalan. Ranjau tersebut disebar diduga pada malam hari saat kondisi tengah sepi. Akibatnya selain menyebabkan kempes ban, tak sedikit pengendara motor yang melindasnya kerap oleng hingga nyaris terjatuh. Ya resah lah kalau kita belum buka pecah telur, belum dapat orderan ini kan. Makanya dari komunitas pagi-pagi 6:30 udah diapain itu pakunya. Itu banyak Bu ya ditemuinnya? Banyak Bang, banyak banget, hampir berapa magnet ya taruh di plastik tiap hari. Pengendara berharap agar petugas kepolisian dapat menangkap para pelaku dan memberikannya tindakan tegas. Dari Jakarta, Simon Tobing, Tim TV One mengabarkan. Jalan Pemuda Rawamangun, hindari jalur kiri, jalur sepeda nih. Karena kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, seperti janji saya tadi nih, saya mau ikutan razia ranjau paku sama teman-teman dari komunitas Gerakan Bersih Ranjau Paku. Nah, kita jalan ya sekalian ya. Oke, ini ada Bang Supri. Pagi Bang. Ya pagi Pak. Aduh, kelilipan bentar. Oke, kita coba pagi hari ini. Jadi hari ini ada di sepanjang Jalan MT Haryono. Nah, biasanya teman-teman ini razianya dari pagi. Tadi sudah agak dapat lumayan nih, mungkin tidak terlalu terlihat ya. Tapi kita coba pagi hari ini apa yang dilakukan oleh para relawan sih biasanya setiap hari. Jadi setiap hari mereka sebelum berangkat narik ojol gitu, karena sebagian dari komunitas ini adalah 80% mereka pengemudi ojol. Jadi mereka menyisir beberapa ruas jalan, salah satunya di MT Haryono nih. Saya sih mau coba ya. Ada nggak Bang Supri, kira-kira Bang Supri? Ya ini kita coba cari ya. Ini keluhan dari warga di media sosial. Iya. Oke, nah kalau misalnya cerita jalan MT Haryono ini gimana? Biasanya banyak nggak Bang Supri? Banyak. Wah ini nih ada nih. Mana Bang? Nih, tuh. Oh, ada ternyata di sini. Ketutup nih Pak nih. Tuh, Nih. ada satu. Oh ini dia nih. Ya itu ada. Jadi tinggal pakai alat magnet doang. Teman-teman dari komunitas Gerakan Bersih Ranjau Paku ini biasanya beroperasi pagi hari. Lah pagi hari sebenarnya sampai siang juga ya Bang. Biasanya jam berapa sampai jam berapa Bang? Ya kita kan muter-muter namanya ojek online ya. Selagi ngelihat kita ambil itu dari pagi ya sampai jam kerja kita aja. Oh oke. Iya. Biasanya. Tuh Bang. Oh iya. Ini dia dapat. Dan bentuknya hampir sama ya Bang? Bentuknya hampir sama, sama ya, ini rangka payung nih tuh. Ini sisa-sisa semalam nih Bang nih. Sisa-sisa semalam nih Bang. Oke. Nah kalau jalan MT Haryono sendiri rawan banget nggak Bang? Gimana? Paling rawan, udah lama nggak hilang-hilang ini dari Selipi sampai Cawang itu Bang. Terus sebelah kanan. Jadi kata Bang Supri dan teman-temannya dari arah Selipi sampai Cawang itu Selipi setiap hari Cawang tuh paling pasti selalu rawan. ditemukan. Iya. Mana lagi? Oke, kita sambil jalan, sambil lihat. Biasanya sih teman-teman dari pengemudi ojek online ini atau dari para relawan ini ketika sambil berkendara sambil bekerja melihat sesuatu mereka akhirnya berhenti gitu. Jadi iya, minggir dulu. Mereka saling bekerja sama mencari kemudian membuang ya si ranjau paku ini. Nah kalau ranjau pakunya Bang boleh cerita nggak Bang? Kok kayaknya bentuknya mirip-mirip ya Bang ya semuanya Bang? Iya ini rangka payung, jenisnya rangka payung. Jenisnya rangka payung, potongan, disebar. Kalau kena ban nih langsung habis, tekanan ban langsung berkurang, paling cepat habis. Dan untuk kerugiannya lebih besar, bisa ganti ban, bisa celaka juga. Kalau kita nggak seimbang jatuh, gitu Bang. Apalagi kondisinya misalnya kecepatannya tinggi. Iya, kecepatan tinggi itu yang dikhawatirkan begitu. Oke, kita sambil jalan lagi yuk Bang Supri dan teman-teman.
Jadi ada beberapa ruas di Jakarta, nah salah satunya memang ruas MT Haryono ini. Tapi ketika tadi berbicara dari ruas Slipi sampai Cawang gitu, nah itu yang setiap hari banyak. Paling Bahkan banyak. ketika teman-teman relawan sudah melakukan atau sudah melaksanakan membersihkan begitu ya, akan selalu ada terus setiap hari. Itu yang dilakukan oleh teman-teman relawan. Kurang lebih sekarang ada 40-an ya Bang ya yang aktif. 44, yang aktif 15. Yang aktif 15. Biasanya Iya, yang sering muter. biasanya jam berapa aja Bang? Kemana aja Bang? Ini dia. Biasanya jam berapa aja, kemana aja Bang? Sejabodetabek ada orderan kita dapat ya kita muter. Kita cari. Nah, Oh, jadi selama nunggu orderan. selama nunggu orderan kita sambil iseng-iseng ya kayak gini banyak, kegiatannya. Iya banyak, Bang. Iya. Nah, ini berarti bensin. Ini kan bikin juga pasti butuh biaya. Iya, betul. Dari mana Bang? Ya dari pribadi, tapi ada suka sih yang ngasih donasi itu ada. Oh, dari- berarti open donasi juga sebenarnya buat teman-teman Enggak relawan? open sih. Oh, ada enggak? aja yang sukarela kita ngasih ngelihat, oh iya Pak nih gitu. Oh, oke. Baik, kita sambil jalan lagi, sambil cari-cari lagi. Bang, pernah kejadian atau pengalaman nggak melihat orang yang akhirnya amit-amit gitu ya, atau pernah celaka begitu karena si Ranjau Paku ini? Ya, itu di depan gedung BPK, tepatnya sih dekat JPO. Oh, bukan ranting pohon. Bukan ranting pohon. Salah. Di JPO depan BPK tuh Bank BNI kok. Oke. Itu pengendara suami istri itu. Kita bawa ke rumah sakit Minto Harjo. Oh, sambil Itu pernah celaka itu. Kecepatannya lumayan, dia tinggi, langsung habis. Itu bannya itu jatuh. Jadi motornya jatuh gitu? Jatuh. Oh, Kita oke, bawa oke. ke rumah sakit Minto Harjo itu. Oke, itu salah satu contoh ketika pengendara melindas ranjau paku. Fatal akibatnya, bagi Anda bisa membayangkan misalnya kondisi sepeda motor atau mobil dalam kondisi kecepatan tinggi ya di ruas-ruas jalan protokol seperti ini, kemudian melindas ranjau paku. Oke, dan ini perlu kita apresiasi tentunya dari teman-teman relawan Gerakan Bersih Ranjau Paku ini, karena mereka bekerja tanpa menghitung waktu, tanpa menghitung energi, yang pasti juga tanpa menghitung biaya, gitu ya Bang ya? Iya. Oke, baik. Kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi, kita ngobrol lebih dalam lagi dengan Bang Supri dan juga teman-teman yang lain. Kami harus jeda, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Udah, maju Bang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini hasil saya tadi mencoba magnet untuk mengambil ranjau paku. Boleh kelihatan sedikit? Nah, ini rata-rata si ranjau pakunya itu berbentuk hitam gitu ya, pipi hitam. Dan semuanya rata-rata sih memiliki bentuk yang sama. Ini kenapa banyak orang yang akhirnya berpikiran bahwa ini sengaja disebar. Entah untuk kepentingan apa, tapi menyebarkan ranjau-ranjau paku ini tentu memiliki resiko yang sangat tinggi. Kita ngobrol lagi sama relawan salah satunya nih Bang Maul. Pagi Bang Maul. Bang Maul. Oh iya nih. Nah, maaf. Bang Maul, udah dapat banyak belum ranjau paku hari ini? Kalau untuk hari ini dari Bisa di Bugigria ya. Untuk market saya sendiri baru segini. Kalau untuk rekan-rekan yang lain mungkin ada Banyak lebih ya? banyak. Bang Maul tergabung di relawan ini sudah berapa lama? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun? Iya. Biasanya ngambil-ngambil ranjau paku ini jam berapa, di mana sih Bang? Kalau kita nggak terjadwal ya. Kebetulan kalau lagi kita seputar relawan sekalian lewat, sekalian melintas, ada titik-titik yang kira-kira titik sebaran ranjau. Kita kan punya ini ya, tagline. Lihat, ambil, singkirkan. Kalau kita Lihat, ambil, singkirkan. Oke. Kalau kita melihat, kita ambil, kita singkirkan. Oh, Seperti itu. Itu tagline-nya. Tagline-nya. Oke, Bang. Tadi berapa? Udah 5 tahun ya, Bang? 5 tahun kurang lebih. Jadi relawan, ya memang namanya juga relawan. Iya. Bang, ya. Tapi kan ada waktu, ada energi, ada biaya yang harus dikeluarkan. Yang Abang cari apa sih, Bang? Kalau yang dicari kita nggak cari apa-apa, nggak mengharapkan pamrih apa-apa ya. Kita insya Allah ikhlas. Insya Allah ikhlas. Ikhlas. Amin, amin. Mudah-mudahan dibalas ya. Iya. Dengan pahala yang besar. Bang Maul, hari ini kalau nggak salah juga saya dikasih Iya. tunjuk tadi ya, teman-teman. Ini dia.
Ini kurang lebih, aduh mohon maaf, maju teh. Nah gitu. Ini kurang lebih Hasil seminggu. hasil Penyisiran seminggu. di Jalan Gatot Subroto ya, dari mulai BPK Selipi sampai Stasiun Cawang. Oke, seminggu. Nah rata-rata Ya. memang bentuknya tuh apa? Tanjung dari payung ya. Iya. Oke. Nah biasanya paling banyak nih sepengetahuan Bang Maul dan teman-teman yang lain, daerah mana sih Bang yang sampai sekarang lah setidaknya yang masih banyak gitu ranjau pakunya? Kalau titik di khusus di Gatot Subroto sendiri ya, ini ada kalau di depan BPK sama Jembatan Semanggi, dan titik lagi ini setelah flyover Pancoran, Mugi Gria sampai Stasiun Cawang. Jakarta itu kan hitungannya Jakarta Selatan ya? Ya. Yang misalnya kalau ngobrol sama teman-teman relawan lain, utara, barat, timur, tengah itu pusat gimana? Kalau di pusat ada di daerah Gunung Sari. Oke. Kalau di utara di daerah Pademangan, Ancol. Ancol. Ya, kalau di Rawamangun ada di Jalan Pemuda. Jalan Pemuda. Jalan oh iya, Pemuda. dekat kantor kami ya sebenarnya itu. Kalau di Ya. Jakarta Timur sendiri ada di Dewi Sartika dekat Kompor. Oke. Arah Cawang, arah ini. Pahlawan Nah, Revolusi biasanya itu kan suka kadang ada, kadang enggak. Ada momen-momen tertentu nggak sih Bang biasanya yang akhirnya relawan dapatnya banyak banget gitu? Enggak sih, enggak ada momen ya. Jadi akan ada selalu ya? Iya, akan ada selalu. Oke. Dan tiap titik pun karakteristiknya ini beda-beda ya. Maksudnya gimana? Dari tiap titik sebarannya, Ah, tiap titiknya beda-beda. jadi Kita bisa- gimana contohnya? Kita lihat ya. Yang kecil biasa di Gatot Subroto. Yang kecil biasanya di Gatot Subroto, Kalau yang panjang ini di Rawamangun. Rawamangun. Ini Pemuda. Panjang. Kalau panjang itu nyasar kendaraan tertentu apa gimana? Kalau ini kebanyakan mobil. Oh, jadi kalau yang panjang biasanya menyasar mobil. R4. Kalau yang pendek sepeda motor. R2. Oh, oke. Satu hal lagi, terakhir. Bang Maul mungkin pengen menyampaikan apa sih ke siapapun di sana mengenai pekerjaan Anda, kemudian masih banyaknya ranjau paku di Jakarta. Kalau harapan kami sebagai relawan untuk pengendara ya khususnya, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Dan kalau untuk yang mempunyai regulasi ini, minta tolong ditindak. Untuk Satpol PP yang mengenai ketertiban ini kan menyangkut keselamatan juga, keselamatan pengendara jalan raya. Oke. Mungkin itu aja. Oke, baik, terima kasih. Relawan. Nah, karena sebagian besar dari relawan yang bergabung ini dulu menjadi korban ranjau paku, betul ya? Betul. Nah, rata-rata mereka sudah pernah menjadi korban ranjau paku. Nah, satu lagi saya mungkin ke Pak Supri. Pak Supri, dari pengalaman Pak Supri, siapa sih biasanya atau punya pengalaman nggak ngelihat orang yang menyebarkan Ya. si ranjau paku ini? Ya, itu di depan gedung BPK di Jalan Gatot Subroto itu sampai sekarang pun KTP pelakunya masih ada sama kami. Oh gitu? Ya, kita serahin ke polisi juga ya lepas lagi gitu. Oke, berarti pernah ada kejadian tertangkap ya sih? Ya pernah. Oke, kalau dari Bang Supri ya, terakhir tadi Mas Maul udah, kalau Bang Supri pengen menyampaikan apa? Kalau saya sih mosok begini terus gitu loh. Apalagi perkembangan Jakarta ke depannya kan terus meningkat. Ini jalanan ring 1 gitu. Apa harus begini terus gitu? Ya, kalau minta saya sih para pihak yang pemangku jabatan apa yang berwenang ini lebih tegas lagi lah. Oke, sip. Terima kasih. Ya. Bang Supri, Ya. terima kasih. Bang Maul, makasih ya. Itu tadi perbincangan saya dan juga coba soal razia si ranjau paku di wilayah MT Haryono, Jakarta Selatan. Tenaga mereka, pikiran mereka, uang mereka, bahkan dana mereka juga mereka keluarkan sendiri untuk menjamin keselamatan para pengendara yang melintas di beberapa ruas jalan ibu kota. Saya sih secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sangat besar ya atas inisiatif mereka untuk mengambil ranjau paku dan bisa menyelamatkan para pengendara yang ada di ibu kota Jakarta dan juga sekitarnya. Nah, demikian laporan saya dari wilayah MT Haryono, Jakarta Selatan. Saya kembalikan kembali ke Rivi dan juga Aya. Bang Dolson tadi sudah ikut bantu ya menyisir ranjau paku di Secara kawasan partisipatif MT ya, Haryono. Terima kasih banyak. Salam ya untuk teman-teman relawan di sana, Bay.